Saudaraku, pagi ini kita mau belajar bagaimana kita bertumbuh menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya, kenapa sih kita harus bertumbuh menjadi kuat? Ya, katakan di sini untuk mencapai kemerdekaan di dalam hidup ini kita perlu untuk bertumbuh, saudara. Ya, kalau kita lihat perjuangan para pahlawan untuk mencapai satu kemerdekaan bukan satu hal yang mudah, saudara. Ya, berapa tahun kita dijajah oleh penjajah, saudara. Ya, dan akhirnya kita bisa merdeka. Untuk merdeka, sudah banyak pejuang-pejuang kita yang dari awal, ya, untuk mempertahankan Indonesia ini merebut satu kemerdekaan. Itu tidak gampang. Tapi semuanya karena mereka ada satu kesatuan di antara semua yang ada, saudara. Akhirnya kita bisa mencapai satu kemerdekaan. Artinya merdeka itu apa, saudara? Tidak dijajah. Di dalam kehidupan kita pun kita perlu yang namanya kemerdekaan. Merdeka itu penting. Tapi untuk mencapai ke suatu di sana, saudara, itu tidak gampang juga, saudara ya. Ciri orang-orang yang merdeka itu apa, saudara? Dia gampang tersenyum. Orang-orang yang tidak mudah tersenyum, cemberut aja tuh, oh, ketahuan hidupnya ini belum merdeka ini. Masih ada satu ikatan, keterikatan, dijajah, saudara. Bukan berarti Belanda menjajah diri kita, enggak, saudara. Banyak hal yang menjajah hidup kita seringkali. Ya, terutama menjajah hati kita. Untuk kita tidak bisa mengalami satu kemerdekaan. Merdeka dalam jasmani dan rohani. Secara ekonomi kita juga bisa merdeka. Ya, secara rohani iman kita pun harus merdeka. Itulah yang perlu kita terus bertumbuh dan untuk menjadi kuat dalam kehidupan ini. Ya. Yang kedua adalah untuk menghadapi beban hidup yang semakin kuat. Ya, hari-hari ini kita merasakan kalau saya dapat keluhan tuh banyak, saudara, dari teman-teman, dari pelanggan-pelanggan toko saya itu ya, dia selalu cerita, wah sekarang uang susah om. Gitu. Saya udah di PHK sudah berapa lama, enggak kerja, serabutan, mau coba online yang sekarang katanya main digital, juga enggak gampang. Dia bilang itu, susah. Jadi tekanan demi kanan kehidupan semakin hari bukan semakin gampang. Ya, tekanan ekonomi, kebutuhan. Mungkin kalau kita makan, kita kerja untuk makan itu cukup. Saya kira masih enteng, saudara. Yang berat itu apa? Untuk kumpulan. Ya, apalagi kalau dapat undangan. Wah, ada teman kita menikah. Nyunate segala macam, apa kalau di desa, saudara ya. Itu semua hampir dapat. Kalau untuk makan aja mungkin cukup lah kita beli sayur berapa nanak nasi sehari, masih lumayan. Tapi untuk kumpulan kan nggak bisa, saudara. Kita perlu ada tetangga yang sakit, mosok kita diam saja. Kita nggak nengok-nengok kan juga biaya. Begitu berat beban tindian kehidupan. Apalagi hal-hal yang menimpa dalam kehidupan kita. Itu tidak gampang, saudara. Karena apa? Hidup itu adalah masalah. Selama masih belum tidak mau masalah ya, jangan hidup. Hidup itu masalah, pasti kita mengalami. Tapi bagaimana kita bisa bangkit dari mengatasi permasalahan itu, saudara? Itu kita harus semakin hari semakin kuat, saudara. Ya, kuat dalam segala hal tadi. Kuat dalam iman kita. Kuat dalam persaingan kehidupan ini. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini yang terpenting, saudara. Banyak orang sekali kerja banting tulang. Itu kan ya. Untuk apa? Agar dia punya ekonomi yang kuat, agar bisa diwariskan kepada anak cucunya. Enggak salah, saudara, tapi banyak juga orang-orang
yang notabene punya kehidupan yang baik, yang diwariskan. Berapa banyak keluarganya bercerai-berai karena apa? Karena warisan. Saudara pecah karena warisan tinggalan saudara. Tapi saat kita kuat di dalam Tuhan, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saat kita kuat di dalam Tuhan, iman kita semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kita mencapai satu kesempurnaan, saudara. Itu yang membuat, itu yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang akan menjadi langgeng, saudara. Ya, saya selalu pesankan kepada anak-anak kami. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saat kamu diberkati, jangan lupa untuk memberikan kepada Tuhan. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudara. Ya, ini jangan walaupun jauh di mana, ini yang terpenting. Kuat di dalam Tuhan, saudara. Mau kuat di dalam Tuhan? Katakan kanan kirinya, kamu harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana caranya, saudara? Kita mau belajar bagaimana sih agar kita bisa menjadi kuat. Ya, waktu saya merenungkan ini, Tuhan luar biasa, saudara. Ya, Tuhan mulai singkapkan segala sesuatu yang luar biasa. Saat kita mau belajar rendah hati untuk kita bisa menjadi kuat dalam kehidupan kita. Kita akan baca dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Ya, seringkali kita senang dengan ayat yang keempat. Tujuan kita apa? Ayat yang keempat, saudara, yang sering kali kita dengarkan. Dan bukan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi serupa dengan sempurna dan utuh dan kekurangan suatu apapun. Wah, kalau dengar ini kita senang, saudara ya. Tidak kekurangan suatu apapun. Ya, itu yang harus kita capai. Tapi yang di awal ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tertarik dengan kata anggaplah, saudara. Ya, anggaplah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sesuatu yang berlawanan, saudara. Ya, kalau orang di dalam pencobaan, di dalam satu beban, tekanan, bisa enggak bahagia, saudara? Susah untuk bahagia. Ya, saat kita enggak punya uang, saat kita dianiaya orang, kita dicemooh orang, hidup kita dalam kanan pencobaan, katakanlah. Bisa enggak kita bahagia? Cenderung kita bersungut-sungut, saudara. Saya sudah gini kok masih aja dicela. Saya sudah merasa begini kok masih aja orang yang enggak baik dengan kita, saudara. Tapi firman Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu telah jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata, saudara, pencobaan yang kita alami itu adalah bagian dari ujian iman. Oh iya. Berarti saat kita menderita di dalam kehidupan ini, itu adalah bagian dari ujian iman. Iman kita senantiasa diproses dari setiap kehidupan. Maka ada kata-kata yang mengatakan bahwa saat diproses jangan protes. Tapi daging, roh berkehendak tapi daging lemah. Sering kita menggerutu, sering kita menyalahkan Tuhan, sering kita menyalahkan pasangan kita, sering kita menyalahkan orang di sekitar kita. Karena masalah yang kita alami.
Tapi bisa enggak kita menganggap bahwa itu adalah satu kebahagiaan, mengucap syukur. Saudaraku, saat kita dianiaya orang, ya, kita dijelek-jelekan orang, kita difitnah orang itu saudara. Hati kita seringkali berontak. Ya, saya tidak melakukan gini, tetap saya dituduh, saya diginikan. Kita berontak cara manusia. Tapi kadang Tuhan sadarkan, saya melihat, iya ya, Tuhan itu tidak bersalah. Sampai dia digantung di atas kayu salib. Bukan cuma itu, saudara. Dia dianiaya, dipukuli, dicambukin, diludahi. Saya disadarkan akan itu, saudara. Iya, Tuhan yang tidak bersalah saja dilakukan semacam itu. Apalah artinya saya, saudara? Apalah artinya saya? Saat saya sadar akan hal itu, saya mulai bisa menganggap, saudara, bahwa satu penderitaan yang saya alami ini adalah bagian dari proses yang harus saya lalui, saudara. Dari ayat ini nanti kita bedah bersama, saudara ya. Bagaimana sih agar kita menjadi kuat? Yang pertama adalah kita bisa menjadi kuat karena ada beban. Beban, persoalan dalam hidup ini yang menjadikan kita semakin kuat, saudara. Ya, saya sadar dulu saya sering diajak Mr. Perry untuk nge-gym, saudara. Saya pernah berpikir, alah nge-gym itu kan, ya Mr. Perry, uangnya banyak, waktunya banyak, dia bisa untuk itu kita lakukan. Kita kan enggak seperti dia. Saya sempat berpikiran semacam itu, saudara. Ya, tapi akhirnya setelah saya kena satu penyakit, dan itu mengharuskan saya untuk latihan beban, olahraga beban, saudara. Baru saya menyadari, oh ya, ini pentingnya. Bahwa kita itu perlu yang namanya latihan beban, mengangkat beban itu penting, saudara. Ya, yang namanya latihan beban itu gampang enggak, saudara? Enggak gampang. Awal-awal latihan, saudara, saya lakukan itu. Pagi-pagi bangun pagi apa, saudara? Jarum kabeh. Jarum semua, saudara. Lu katanya latihan. Tapi apa? Jangan menyerah terus dan terus, saudara. Lama-lama setelah dilatih. Karena apa? Saya pengen. Waktu awal-awal kan sombong, saudara. Walah, segitu aja kecil. mulai tambah lagi. Gak taunya, setelah kita belajar, harus step by step, saudara. Dari sedikit, nanti naik lagi sedikit. Kalau langsung, susah, saudara. Waktu itu saya pernah latihan kaki. Wah, banget kencengnya, seneng, saudara, latihan kaki terus gitu ya. Tahu enggak, saudara? 1 minggu saya munggah tangga nggak bisa, saudara. Juara kuam. Ternyata bukan cuma itu. Perlu yang namanya suplemen juga. Baru saya sadar, baru beli susu untuk suplemen itu, saudara. Jadi latihan itu nggak bisa langsung kaki-kaki terus, tangan-tangan terus, enggak. Ternyata ada ritme iramanya, saudara. Itu kita perlu belajar, ya. Ini belajar otot, lengan sama dada. Besok mungkin masalah punggung dan kaki. Bergantian, saudara. Kalau latihan tiap hari itu terus lengan, terus gini ya, capek nggak kuat, saudara. Jadi hidup ini perlu juga dilakukan sebagai satu beban dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa, seringkali kan kita berdoa, Tuhan biarlah beban ini segera berlalu daripadaku. Ya kan? Pengennya kita begitu, saudara. Tapi Tuhan lain, rencana Tuhan itu lain. Tuhan mau kita latihan beban agar otot iman kita semakin hari semakin kuat, saudara. Ya, jangan pernah dikatakan, jangan takut dan khawatir dalam menghadapi pencobaan, saudara. Kemarin saya diingatkan waktu saya mengalami satu kekhawatiran, saudara. Nanti gimana ya ini ya, ke depan ini bagaimana? Saya sempat berpikir satu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Langsung saya diingatkan Tuhan, kalau kamu khawatir, kamu berarti tidak mempercayai saya. Saya kaget, saudara.
Berarti saat ini, saat kita khawatir saudara, kita meragukan akan kuasa Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, akhirnya saya ngubah pola pikir pandang kita. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan mencukupkan segala dana yang ada. Pembangunan saudara. Sempat namanya manusia kan khawatir, tapi saat kita merenung khawatir, ada satu kuasa Tuhan mengingatkan. Kalau kamu takut, kalau kamu khawatir, berarti kamu meragukan saya. Kaget saya saudara, betapa saya sering meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Saat kita menerima beban yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita seringkali khawatir bagaimana ke depan pakai akal kekuatan kita. Kita mulai kembali saudara. Kita mulai kembali, ayo percaya. Hidup kita karena iman. Hidup yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Itu yang membuat kita semakin kuat. Karena saat Tuhan kasih beban dalam kehidupan kita, kita mulai angkat. Sudah mulai angkat saudara, kita turunkan lagi. Kita mulai angkat lagi, kita memasang Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita percaya dengan Tuhan, kita mulai angkat saudara. Tapi saat kita oleng dalam kehidupan, seringkali kita turunkan lagi, itulah beban saudara. Dan itu yang membuat otot-otot kita semakin kuat. Jangan pernah meremehkan Tuhan, saudara. Saya tidak pernah meremehkan Tuhan, Pak. Saya selalu menganggap dia baik, dia luar biasa. Tapi saat hati kita khawatir, saat hati kita takut, kita sudah meremehkan Tuhan. Kita sudah mulai tidak percaya akan Tuhan, saudara. Kita belajar. Seberapa kita yang ada, saya pun belajar, saudara. Untuk mulai mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Beban boleh ada dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita. Pencobaan boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhirnya nanti, saudara. Tapi seringkali hati kita, tubuh kita, daging kita, itu yang menghalangi, saudara. Karena kita melihat kenyataan mata kita secara jasmani yang boleh melihat kenyataan, tapi biarlah mata rohani kita mulai melihat kepada Tuhan, saudara. Ya, ada satu beban, jangan pernah takut. Kenapa, saudara? Karena 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan membiarkan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena apa, saudara? Pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tahu. Tuhan sangat tahu, saudara. Ya, kekuatan, tidak mungkin kita ngangkat beban 50 tidak kuat. Tuhan kasih yang 60 tidak bakalan, saudara. Ini firman Tuhan. Ya, jadi kita yakin dan percaya saat permasalahan, kadang orang berpikir kayak sudah nggak ada jalan. Semua jalan sudah tertutup. Ya, seringkali orang berpikir itu, saudara. Tapi kalau melihat ayat ini kita tahu, pencobaan yang kita alami itu harus tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu akan kita perkatakan terus, saudara. Ya, ingat, jangan pernah takut dan khawatir setiap ada pencobaan masalah dalam kehidupan kita. Masalah rumah tangga kita pasti ada, masalah ekonomi pasti ada, masalah dalam pekerjaan pasti ada, masalah dalam pelayanan pasti ada, saudara. Ya, saya sempat bilang pada teman-teman kemarin, ya kalau kita ke gereja asal datang hari Minggu pulang, itu mah enak, saya bilang itu. Belum mengalami satu beban. Coba masuk dalam satu pelayanan. Terjun dalam satu pelayanan. Di situ pasti mengalami satu beban. Tersinggung satu dengan yang lain. Ya, tidak merasa dianggap.
WA di grup tidak ada yang balas. Gimana saudara? Baru tahu mengkoordinasikan orang itu tidak gampang. Di woro-woro pengumuman, ayo do komen, tidak ada yang komen, saudara. Kalau kita tidak punya diproses di situ, kita sudah harus ngapain lah pelayanan, saudara, pelayanan. Aman, saudara, kalau nggak pelayanan. Cuma datang hari Minggu, pulang, aman, saudara. Ya, jangan heran. Datang semacam itu, biasa-biasa saja dia. Tapi saat masuk dalam satu pelayanan di situ, saudara, menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti, saudara. Kalau kita saat kumpul, bendian, bentrok, beda pendapat, itu hal yang biasa. Karena apa? Masing-masing orang itu punya pandangan sendiri-sendiri. Punya ego masing-masing, saudara. Pasti akan mengalami satu beban saat kita masuk dalam satu organisasi, satu perkumpulan. Pasti kita mengalami. Untuk itu kita perlu menjadi kuat. Agar setiap permasalahan, beban yang kita alami, kita angkat dengan ringan. Coba yang sudah latihan barbel, nggak bisa pari, udah latihan barbel gitu ya. Dia ngangkat 50 mungkin kenceng. Saya ngangkat 30 aja mungkin berat, saudara. Karena apa? Sudah terlatih, sudah menjadi kuat ototnya. Tidak. Begitu juga, saudara. Ya. Orang kalau masih pemula, masih baru rohani, baru terima Tuhan Yesus. Pertama-tama senang, saudara. Ya, orang Kristen baik-baik, orang Kristen ternyata ramah-ramah ya. Tapi setelah masuk dia kumpul, dia baru tahu ternyata orang Kristen begitu ya. Banyak yang dialami begitu, tidak gampang, saudara. Justru itu harus sering terus untuk diproses. Gitu loh. Saat digoncang, nggak apapun. Karena apa? Saya cuma melihat Tuhan kok. Saat kita nggak pandang dengan Tuhan, Tuhan yang penuh kebaikan dalam kehidupan kita, yang sering menjadi beban dalam kehidupan kita. Itu yang akan memberi jalan keluar. Kita akan semakin kuat, saudara. Ya, jangan pernah berdoa, Tuhan angkat bebanku sekarang juga. Tapi biarlah kita kuat menanggung beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama adalah karena kita harus punya beban. Yang kedua, untuk menjadi kuat, ketekunan atau disiplin. Ya, tadi dikatakan dia di awal, mencapai satu ketekunan atau disiplin. Disiplin itu penting, saudara. Ya, sering saya katakan di sini, nggak ada olahraga yang baik. Olahraga yang baik adalah yang dilakukan dengan rutin. Segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan sengaja, saudara. Disiplin itu penting. Kemarin kita sempat bincang-bincang dengan Mas Dana, dengan yang lain juga, saudara. Ya, untuk mencapai satu disiplin tidak gampang. Apalagi dalam satu pemuridan. Tidak gampang, saudara. Ya, disiplin dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Berjaga-jaga dan mengucap syukur. Ini harus dilakukan dengan disiplin, saudara. Tekun itu disiplin. Kita punya toko, kalau kita nggak disiplin, nggak tekun, saudara, nggak akan bakalan laku. Ya kalau pengen buka, kalau enggak. Makanya saya berusaha untuk konsisten. Buka jam 8, tutup jam 5. Apapun yang terjadi, saya usahakan itu jangan sampai tutup. Buka jam 8, tutup jam 5. Itu harus dilakukan, saudara. Kalau kita sering kali libur, nggak masuk, sakit sedikit nggak masuk, nggak buka gitu. Orang kan jengkel dan itu akan mempengaruhi untuk kelangsungan toko kita, setiap usaha kita. Begitu juga dalam kerohanian kita, disiplin rohani ini penting, saudara. Ya, tekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Banyak hal tentang ketekunan ini, saudara. Cuma saya tertarik dengan ayat-ayat ini.
Ternyata saudara, dalam satu pemuritan saya melihat ada teman yang kemarin sempat begitu luar biasa ya dalam kehidupan dia, mengalami satu terobosan tanjakan yang luar biasa. Ternyata apa saudara? Saya melihat dari cerita dia. Dia saya bergabung dalam tim pemuritan. Dia digembleng 1 hari pertama 2 pasal. Itu wajib. Dia bisa nggak bisa, senang nggak senang harus. Terus meningkat menjadi 3 pasal. Sekarang sudah mencapai 10 pasal saudara. Waktu dia ditanya sekarang, dia punya profesi gitu kan, kamu besok mau menjadi apa? Dia katakan, saya mau menjadi full timer. Padahal jauh daripada itu dia nggak ada. Karena apa saudara? Karena dia tekun. Ya, pemuritan bukan bicara masalah kumpul-kumpul saja, makan-makan saja saudara ya. Itu juga perlu ya. Di mana kita kumpul di situ kita makan, seringkali kan semboyan kita semacam itu bukan kumpul enggak pukul tapi makan. Tapi yang penting adalah makanan rohani kita harus kuat, saudara. Yang buat kita kuat, kita bertumbuh. Kita ketekunan kita, saudara. Ya, punlah dalam baca kitab, kitab suci ini yang firman Tuhan katakan. Itu yang membuat kita kuat, saudara. Ya, dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saat kita rajin, kita tekun membaca firman Tuhan, maka setiap kita melangkah melakukan segala sesuatu, itu perkataan iman itu pasti keluar dalam kehidupan kita. Bertekun ini tidak gampang, saudara. Ya, saya pernah sharing dengan seseorang. Selalu saya tanya, bagaimana kondisi baca Alkitab kamu? Setiap kita home seringkali juga katakan itu. Bagaimana kondisi baca firmanmu? Siapa yang terus-menerus baca firman? Gak ada yang berani angkat saudara. Termasuk saya. Karena apa? Seringkali kita bolong-bolong, kita tidak konsisten, saudara. Kita nggak disiplin melakukan itu. Padahal kita tahu, itulah kekuatan kita, iman kita. Ya, bertumbuhlah akan pengetahuan akan Tuhan. Terlebih bertumbuhlah kita dalam pengenalan akan Tuhan. Itu penting, saudara. Ya. Saat kita membaca, kita ngerti nggak ngerti, itu pengetahuan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Tapi saat kita baca firman, saat kita berdoa, di situ kita mulai mengenal hati Tuhan, saudara. Saat kita mau mengenal, makin dari kita makin mengenal Tuhan. Tadi pujian katakan, biar aku semakin berkurang. Yesus semakin bertambah, saudara. Ada satu kerendahan hati dalam kehidupan kita. Saat kita mengenal Dia dalam kehidupan kita. Itulah perlu dikatakan kita bertekun atau disiplin dalam kehidupan kita. Ya, selalu tekankan kepada anak-anak saya, bagaimana kondisi. Selalu saya tanya, bagaimana baca firman Tuhan kamu. Karena ini adalah hal yang dasar, yang paling dalam kehidupan kita. Saat kita mengerti firman, saat kita mengenal firman itu, saudara, itu yang membuat pribadi kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jujur, saudara, tanya di kaum muda, anak-anak muda. Saat merenungkan firman, baca firman Tuhan, sama main gadget, banyakan mana, saudara? Tidak kuat, suruh baca setengah jam aja tidak kuat seringkali, saudara. Tapi untuk main gadget seharian kuat. Main game, main TikTok, main Facebook, main Instagram. Kuat, saudara. Berjam-jam itu kuat. Seharian penuh. Tapi untuk baca firman, untuk merenungkan firman, itu tidak kuat, saudara. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Otomatis kalau merenungkan kan membaca atau mendengar. Renungkan. Ini yang membuat kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Saat beban pencobaan datang dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang muncul. Ya, ingat Yesus dicobai, ya kan? Selalu saat dia dicobai, dia selalu berkata, ada tertulis. Ya. Selalu dicobai, mati dia katakan ada tertulis.
Jadi setiap pencobaan, beban yang kita alami, saat kita ingat firman Tuhan, itu yang akan buat kita semakin kuat, saudara. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita terus akan firman Tuhan. Ya. Jangan pernah bosan-bosan, dikatakan di sini. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekun, saudara. Membangun komunitas kita, membangun keharmonisan rumah tangga kita, membangun keharmonisan di dalam gereja kita, dalam setiap pelayanan kita. Itu harus disiplin, harus ya. Banyak orang bilang kan kalau mengerjakan sesuatu kan nunggu mood, tahu nunggu mood. Kalau ada moodnya baru semangat. Kalau nggak mood nggak semangat, saudara. Namanya itu mood-moodan. Kalau mau dilakukan, kalau enggak, saudara. Manusia seringkali masih kecenderung pada itu. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu bertekun, saudara. Kondisi apapun. Tadi yang di awal katakan bahwa berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ini yang tidak gampang, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin saat kita punya sesuatu, saat kita hidup kita enak, kita gampang bersyukur, saudara. Tapi saat kita ada beban persoalan yang mengimpit kita, beban masalah, bisa tidak kita bersyukur, saudara? Terima kasih Tuhan, kalau hari ini dompet saya kosong. Bisa, saudara? Tidak gampang, saudara. Kalau dompet kita kosong, seringkali lebih pemikiran kita. Saya harus cari di mana. Saya harus utang kepada siapa, seringkali itu, saudara. Muncul dalam benak kita. Saudara, mengucap syukur, saudara, dalam segala hal ini tidak gampang. Tapi inilah kunci kekuatan kita. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti harus terus-menerus dilakukan. Saudara. Baik saat kita buruk, saat kita baik, kita tetap mengucap syukur. Ini yang membedakan kita dengan orang lain, saudara. Ya, punya duit nggak punya duit tetap tersenyum. Nggak gampang lah, saudara. Itu. Tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kau tidak beri aku makan, berarti kau izinkan aku berpuasa. Bisa, saudara? Tidak gampang, saudara. Tapi kalau kita tulus keluar dari hati kita yakin dan percaya pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jangan bimbang hatimu. Kuatkan imanmu, saudara. Ya, kita harus praktek dalam kehidupan kita terus. Ya, yang terakhir, saudara. Untuk mencapai kekuatan, menjadi bertumbuh dalam menjadi kuat. Ya, kita perlu bersemangat. Ada kesatuan hati, saudara, yang saya tangkap, saudara. Ya. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu di luar kepala, saudara. Selalu kita akan sakit, hati yang gembira. Ya kan? Dan memang kenyataannya, saudara, semangat ini penting. Kemarin waktu saya pertandingan bulu tangkis di RT, saudara. Puji Tuhan saya dapat juara 1. Tapi bukan karena saya, saudara. Karena apa? Orang di belakang saya yang kuat. Gitu loh. Teman saya yang jago, saudara, bukan saya. Gitu loh. Kebetulan karena dia kan diundi. Oh, ini tim A, tim B. Tim A itu yang bagus-bagus. Tim B, saya termasuk tim B yang jelek-jelek, saudara. Yang biasa-biasa saja, saudara. Nah, karena diundi, ya kebetulan saya dapat teman yang baik, saudara. Ya memang juara di situ. Makanya saya ikut, saudara. Tapi di sini saya merasakan gini, saudara. Semangat itu penting. Waktu saya dapat dengan teman saya ini, oh, saya senang, saudara. Wah, ini bakal juara dalam diri saya. Bakal juara ini. Karena saya melihat saya sering main bagus gitu loh, saudara. Ya. Tapi di situ bukan cuma semangat saja yang penting. Tapi
Teamwork ini penting. Jadi saya selalu kode saudara, karena dia pinter kan ya, dia pinter. Kalau nanti kamu di depan saja, saya yang belakang. Oke, saya ikuti komentar. Tapi saat saya yang serp, kita kanan kiri ya. Iya, oke. Dia yang ngatur strateginya, saya tinggal ikuti saudara. Ternyata gitu juga. Karena dia udah pengalaman, dia udah tahu. Saya juga tahu, tapi tidak banyak. Di sini semangat itu perlu saudara. Jadi saat saya mati, saya mati gitu ya, dia selalu kasih semangat. Tenang, santai saja. Itu sudah. Tidak pernah mematahkan, dia tidak pernah ngomong dengan saya, goblok kamu nggak bisa gini ini. Enggak saudara. Enggak, dia selalu kasih semangat saya. Tenang aja, tidak apa-apa. Gitu. Saat saya melakukan kesalahan, dia selalu support saya. Ya, berapa kita sering kali saudara, kita kehilangan semangat kita. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita seringkali melemahkan kita. Makanya konsisten membangun. Di sini hubungannya adalah dengan membangun emosi kita, membangun semangat kita, membangun kinerja kita bersama saudara. Ini yang namanya tim. Kalau tim kita kuat, semangat kita kuat, kita akan terus menjadi kuat saudara. Ya, di dalam apapun itu teamwork itu penting, kerjasama itu sangat penting saudara. Dalam keluarga. Ya, berapa banyak keluarga yang berantakan. Kenapa? Karena saling menyalahkan. Bukan memberi support tapi malah menyalahkan satu dengan yang lain. Menuntut satu dengan yang lain. Dalam pelayanan, saat kita support satu dengan yang lain, itu enak. Itu menimbulkan satu energi yang positif, yang kuat, saudara. Ini yang terpenting, saudara. Kita akan menjadi satu tim yang solid, tim yang kuat. Apalagi di pelayanan adalah untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, berapa banyak kita sering kalah. Kita bukan menjadi pemenang, tapi menjadi pecundang. Itu pilihan, saudara. Ya. Saat kita egois kita dirobekkan, saat kita tidak dihargai, saat kita benturan satu dengan yang lain, seringkali kita merasa, udah, enggak usah pelayanan, enggak usah ke gereja, seringkali itu. Yang ironis kalau rumah tangga, saudara, kalau bentrok sudah, enggak usah pulang, itu yang paling bahaya, saudara. Ya, tapi di mana kita mau menjadi kuat di sini? Kita harus menjadi satu tim yang kuat, saudara. Itu enggak gampang. Ya. Kita punya home itu keluarga kecil kita. Kita saling support satu dengan yang lain. Bukan berarti saat kita butuh, wah saya ini baru butuh, gereja kok enggak tahu sih, teman saya kok enggak tahu sih. Selalu mengharapkan enggak, saudara. Support tidak harus dengan materi. Support dengan perkataan semangat. Ya, dengan petunjuk-petunjuk. Itu penting, saudara. Satu dengan yang lain. Teamwork itu enggak gampang. Ya, apalagi membangkitkan satu semangat. Ya, banyak orang gagal dalam kehidupan ini. Tapi karena semangat, dia punya semangat yang baru. Dia punya optimis. Dia menjadi kuat, saudara. Dan dia mencapai satu keberhasilan demi keberhasilan. Tapi kalau banyak orang seringkali, saudara, mau melangkah aja udah berpikir 1000 kali. Wah nanti gegek uang saya tidak kembali, nanti gegek saya ditipu, nanti gegek benar nggak bisa. Sudah muncul hal-hal itu di dalam benak, akhirnya tidak mau melangkah. Untuk mencapai satu keberhasilan, kita harus mulai dari satu langkah, 2 langkah, saudara. Kita harus mencoba, jangan pernah takut. Saya diingatkan lagi tadi, saudara, saat kita takut, saat kita khawatir, kita sedang meragukan Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara. Dan itu masih sering terjadi, terutama kepada ibu-ibu, saudara, ya. Karena apa? Ibu-ibu pakai perasaan, saudara. Ya, anaknya baru ndak pulang sebentar, anak gimana? Ndak ditelepon itu gimana? Sering terjadi, karena dia pakai perasaan, beda dengan bapak-bapak, saudara. Lebih banyak itu. Ya, ini satu hal yang tangkap, saudara, untuk menjadi kuat. Tuhan mau. Karena kita, Tuhan, saudara, merancangkan hal yang baik terhadap diri kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan
harapan, itu janji firman Tuhan, saudara. Tapi kenapa kita seringkali belum mencapai di sana? Kita sudah mulai ngeper, kita terintimidasi apapun, saudara. Kita mau menjadi kuat. Beban dalam kehidupan kita, harus kita tetap mengucap syukur untuk menjadi kuat, saudara. Terus lakukan dengan bertekun. Jangan pernah putus asa, jangan pernah pudar, saudara. Itu untuk mencapai ke sana. Terlebih, semangat kita harus semakin kuat. Semangat untuk datang beribadah. Semangat untuk datang di home-home. Semangat untuk tetap baca firman Tuhan. Semangat untuk intim dengan Tuhan, saudara. Banyak sekali kalau orang baru masalahkan, serak gereja-gerejaan, serak kitab-kitaban. Seringkali begitu, tapi kita mau belajar pagi ini, saudara. Bangsa Indonesia bisa merdeka karena kesatuan, saudara. Dulu terpecah belah karena apa? Ada Jong Java, Jong Jelebes, Jong Aceh. Mereka sendiri-sendiri, saudara. Tidak satu, tapi karena ada satu kesatuan, kebersamaan, maka tercapailah satu kemerdekaan dalam kehidupan kita. Biar kita belajar pagi ini untuk kita boleh menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Terlepas dari intimidasi kekuatan dari roh-roh jahat yang ada dalam kehidupan kita. Hal yang keterikatan. Saat kita orang menjadi tegas, kuat gini, saudara. Gede besar gini kan ya. Saat melawan musuh. Tapi kondisi terikat. Menang kalah, saudara. Tidak akan bisa menang. Karena kondisinya masih terikat, terjajah. Makanya kita perlu merdeka dalam kehidupan kita. Agar kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Merdeka dalam hal ekonomi kita. Merdeka dalam keluarga kita. Merdeka dalam setiap pelayanan kita. Hanya kita dengan Tuhan. Ada satu fellowship yang indah kita dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya. Saat kehidupan kita menjadi kuat. Kita menjadi pribadi yang merdeka. Kalau kita sudah merdeka dalam kehidupan kita yakin dan percaya. Hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan.